Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12 MIPA 2, sesi 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tafsiran pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Novel Touch yang ditulis oleh Windy Puspita Dewi. Yang pertama adalah sinopsis. Ketika umur Rizka baru 5 tahun, ibunya dikejutkan oleh kenyataan bahwa anaknya memiliki kekuatan seperti bisa merasakan apa yang orang lain rasakan hanya melalui sentuhan tangan. Pada awalnya, Rizka merasa dirinya aneh karena memiliki kemampuan itu dan dia mengira hanya dirinya yang memiliki kemampuan merasakan itu. Dan pada suatu hari, Rizka bertemu dengan dua orang laki-laki yang satu sekolah dengan dirinya bernama Indra dan Dani. Indra adalah atlet judo kebanggaan sekolah dan Dani boleh dikatakan sebagai siswa tercerdas di sekolahnya. Mereka kenal satu sama lain karena mereka bertiga secara tidak sengaja menolong seorang siswa bernama Tommy karena keadaan Tommy yang sekarat. Rizka merasa ada yang aneh dengan mereka berdua. Bayangkan saja, Indra dapat mengalahkan lawannya dalam permainan judo dengan waktu yang cukup singkat, yang membuat orang berpikir bahwa Indra seperti bisa menduga apa yang akan dilakukan lawannya, sehingga dia bisa mencegah sebelum lawannya bertindak. Dan Dani, anak ini sangat jenius. Dia peringkat pertama di sekolah atau bahkan peringkat pertama di Surabaya karena saking pintarnya, dan orang menganggap Dani seperti sudah membaca ribuan buku sehingga bisa cerdas itu. Tiba-tiba muncullah guru bernama Pak Yunus yang ajaibnya bisa mengetahui kemampuan Rizka, dan tak hanya Rizka, Pak Yunus pun tahu bahwa Indra dan Dani pun memiliki kemampuan yang hampir sama seperti Rizka. Pak Yunus menjelaskan bahwa mereka adalah kaum touch, tetapi setiap touch memiliki kemampuan yang berbeda, termasuk kemampuan Rizka. Indra dan Dani. Rizka adalah the empath, Indra adalah the mind reader, dan Dani adalah the text absorber. Dan Pak Yunus juga merupakan kaum touch dengan kemampuan dapat memainkan berbagai alat musik tanpa belajar terlebih dahulu, asalkan alat musik itu pernah dimainkan sebelumnya. Pak Yunus mengatakan bahwa kemunculannya adalah untuk memberitahu Rizka, Indra, dan Dani agar berhati-hati dengan sekitar mereka, karena banyak orang jahat yang sedang mengincar kaum touch, terutama Indra the mind reader. Apalagi kemampuan seperti Indra dan Rizka hanya ada satu di dunia. Setelah beberapa minggu, Rizka berkenalan dengan Indra, Dani, dan Pak Yunus. Tiba-tiba Pak Yunus menghilang tanpa jejak seperti ditelan bumi. Orang yang tinggal di rumah Pak Yunus mengatakan bahwa Pak Yunus ada urusan mistis mendadak, tetapi mereka menduga bahwa para penjahat pengincar touch itulah yang menculik Pak Yunus. Dengan hanya berbekal sebuah petunjuk berupa puisi lama, mereka mencoba untuk mencari Pak Yunus, dan puisi lama itu membawa mereka ke Solo. Tetapi Indra sadar ada keganjalan pada perjalanan ini. Dia merasakan ini adalah sebuah permainan yang diciptakan sendiri oleh Pak Yunus, dan dia merasa bahwa Pak Yunus bukan touch biasa, melainkan seorang fact finder. Dia merasa bahwa mereka sedang dijebak, dan Indra berpikir bahwa Pak Yunuslah yang menculik para kaum touch. Dan dugaan Indra itu pun benar, Pak Yunuslah yang berada di balik perjalanan mereka. Pak Yunus ingin membunuh Indra karena takut bahwa Indra akan berakhir seperti kakaknya Pak Yunus yang juga merupakan seorang touch. Pak Yunus takut bahwa kemampuan Indra itu akan merugikan banyak pihak, dan Pak Yunus yakin dengan membunuh Indra adalah jalan yang terbaik. Tetapi anehnya, pada akhirnya Indra tidak jadi dibunuh, atau bisa dikatakan dari awal memang tidak untuk dibunuh. Dari awal Pak Yunus memang tidak berniat untuk membunuh Indra, dan tujuan dari Pak Yunus membuat permainan ini adalah agar Indra berhati-hati dalam bertindak karena kemampuannya itu dapat membahayakan orang kalau disalahgunakan. Dan Rizka yang pada akhirnya jatuh cinta pada Indra, di mana Pak Yunus untuk dapat menjaga Indra agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam sinopsis novel tersebut. 1. Nilai moral. Kutipan dalam sinopsis tersebut. Dan tujuan dari Pak Yunus membuat permainan ini adalah agar Indra berhati-hati dalam bertindak karena kemampuannya itu dapat membahayakan orang kalau disalahgunakan. Dari sini
terdapat kata kunci yaitu berhati-hati dalam bertindak. 2. Nilai sosial. Kutipan dalam sinopsis tersebut. Mereka kenal satu sama lain karena mereka bertiga secara tidak langsung menolong seorang siswa bernama Tommy karena keadaan Tommy sekarat. Dari sini terdapat kata kunci yaitu menolong. Saya akan menyampaikan mengenai tafsiran pandangan pengarang. Menafsir pandangan pengarang dalam novel adalah menafsir apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini termasuk di dalamnya menafsir tentang pesan pengarang, kalimat konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Dalam novel Touch ini, pengarang menghadirkan tokoh Rizka, Indra, dan Dani dalam novel Touch mencerminkan pertemanan yang kompak dan selalu bekerja sama dalam kebaikan. Bukti dalam novelnya adalah mereka kenal satu sama lain karena mereka bertiga tidak sengaja menolong seorang siswa bernama Tommy karena keadaan Tommy sekarat. Dan yang kedua, dengan hanya berbekal sebuah petunjuk berupa puisi lama, mereka mencoba untuk mencari Pak Yunus dan puisi lama itu membawa mereka ke Solo. Yang pertama, kebaikan dilakukan adalah menolong Tommy. Yang kedua, kebaikan yang dilakukan adalah mencari Pak Yunus bersama-sama. Saya akan membahas sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menetapkan dirinya dalam cerita. Sudut pandang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang yang kedua. Ketiga, sudut pandang orang yang ketiga. Namun, saya akan membahas sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga ini dibagi menjadi 2, yaitu orang ketiga serba tahu, orang ketiga pengamat. Dalam sudut pandangan ini, pengarang memposisikan dirinya sebagai orang di luar cerita. Namun ia mengetahui segala hal yang berkaitan dengan tokoh dalam cerita tersebut. Biasanya menggunakan kata ganti seperti dia, ia, dan nama tokoh. Contohnya dari novel Tos Widya Puspita Dewi. Tiba-tiba munculnya guru bernama Pak Yunus yang ajaibnya bisa mengetahui kemampuan Rizka. Dan tak hanya Rizka, Pak Yunus pun tahu bahwa Indra dan Dani pun memiliki kemampuan yang sama seperti Rizka. Itu sudut pandang serba tahu. Dan sudut pandang pengamat, contohnya ketika di umur Rizka baru 5 tahun, ibunya dikejutkan oleh kenyataan bahwa anaknya memiliki kekuatan seperti biasa merasakan apa yang orang rasakan, hanya melalui sentuhan tangan. Perbedaan kalau pengamat narator hanya sekedar mengetahui keadaan tokoh dari luarnya saja, sekedar tahu yang dilihat tapi tidak tahu tokoh yang dirasakan. Perbedaan dengan serba tahu, narator sampai tahu apa yang tokoh rasakan sampai detail-detailnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.